Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Sagita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi sejarah, peranan, dan perkembangan sistem teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Di sini kita tahu kalau misalnya perangkat keras ataupun hardware itu merupakan komponen fisik dari sistem komputer. Jadi perangkat keras tersebut itu melakukan komputasi dan juga pengolahan data. Jadi perangkat keras itu adalah peralatan fisik seperti komputer dan juga sebagainya. Adapun sejarah evolusi ataupun sejarah perangkat keras itu sendiri pada generasi pertama atau kita sebut dengan vacuum tube pada tahun 1946 sampai 1956 generasi ini tuh mengandalkan ruang tabung hampa atau yang kita sebut itu vacuum tube. Nah, pada generasi kedua kita sebut hardware generasi kedua. Nah, itu pada tahun 1957 sampai 1963 di mana transistor menggantikan kedudukan vacuum tube dalam menyimpan dan juga melakukan proses informasi. Kemudian ada juga di generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai 1975, di mana ada integrated circuit atau IC yang itu sudah mulai digunakan pada komputer. Kemudian pada generasi keempat yaitu komputer 1980, ini terjadi pada tahun 1980 sampai sekarang, di mana komputer itu telah menggunakan teknologi Very Large Scale Integrated Circuits atau kita sebut VLSIC. Nah, di dalam sebuah chip teknologi ini mampu menampung jutaan sirkuit. Nah, untuk perangkat lunak itu sendiri, perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang dapat disimpan dan juga dikendalikan oleh perangkat keras, seperti komputer. Jadi, fungsi perangkat lunak ini tuh kayak menyediakan fungsi dasar agar perangkat keras itu dapat dioperasikan dan menerjemahkan perintah ke bahasa mesin agar bisa dipahami oleh perangkat keras tadi. Kemudian memproses data, perintah, dan juga instruksi, serta mengidentifikasi program dalam perangkat keras sebagai sarana interaksi antara pengguna dan juga perangkat keras. Nah, perangkat lunak itu juga terjadi beberapa evolusi, yaitu di era sistem batch atau 1950-an dan juga 1960-an itu ada pengkodean langsung dan juga punch cards, dan juga ada sistem batch otomatis. Kemudian pada era sistem operasi yaitu di akhir 1960-an dan juga 1970-an itu ada Unix dan juga sistem operasi mainframe. Ada juga di era personal computer yaitu di saat 1980-an itu muncullah Microsoft Windows dan juga perangkat lunak kantor. Ada juga di era internet itu di tahun 1990-an muncullah browser web dan juga bahasa pemrograman web. Dan yang pada saat ini kita ketahui ada di era mobile dan juga cloud, itu di tahun 2000-an sampai sekarang itu ada iOS dan juga Android. Kemudian ada cloud computing. Nah, untuk sistem informasi itu pada awalnya itu dirancang untuk membantu kebutuhan pencatatan transaksi keuangan aja yang akurat dan juga tepat waktu. Tapi seiring perkembangan teknologi seperti adanya cloud computing, big data, dan juga kecerdasan buatan seperti AI itu telah memperluas fungsi informasi itu menjadi alat analisis dan juga perencanaan yang strategis. Nah, aktivitas bisnis itu semakin kompleks karena menuntut adanya sistem yang mampu nih mencatat setiap transaksi itu secara sistematis. Jadi di kondisi seperti inilah sistem teknologi informasi itu mulai diterapkan dalam bentuk sistem informasi akuntansi atau yang kita tahu itu SIA. Nah, dalam era ini teknologi informasi itu belum diposisikan sebagai alat strategis, tapi melainkan sebagai alat administrasi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pencatatan dan juga pelaporan keuangan. Jadi pada fase transisi yang ini, fungsi sistem informasi itu cukup mengalami perubahan yang signifikan. Jadi jika pada era akuntansi sistem itu hanya menghasilkan laporan keuangan yang historis, maka pada tahap inilah sistem informasi itu mulai menghasilkan informasi manajerial yang bersifat ringkas, relevan, dan juga tepat waktu. Gitu. Nah, jadi informasi tersebut itu digunakan oleh manajer untuk merencanakan kegiatan operasional, mengendalikan biaya, serta bisa juga untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Jadi sistem informasi ini mulai berperan sebagai pendukung proses pengambilan keputusan meskipun belum sepenuhnya menjadi alat strategis. Nah, pada era yang strategis, sistem teknologi informasi ini itu udah nggak lagi disposisikan sebagai alat pendukung administratif, tapi sebagai alat kompetitif yang secara langsung itu bisa mempengaruhi strategi dan juga kinerja organisasi.
Contoh seperti STI itu bisa sebagai bagian integral dari strategi bisnis dan juga bisa sebagai sumber keunggulan kompetitif, serta bisa dalam meningkatkan efisiensi yang bersifat strategis, bisa juga sebagai alat diferensiasi produk dan juga layanan, serta bisa juga mendukung kelincahan strategis dan pengambilan keputusan yang strategis. Nah, kemampuan memahami teknologi saat ini itu merupakan hal yang sangat penting bagi seorang manajer karena literasi teknologi itu nggak hanya mencakup kemampuan menggunakan perangkatnya aja, tetapi kayak gimana sih pemahamannya tentang bagaimana sih teknologi informasi ini bisa menciptakan keunggulan yang kompetitif gitu di organisasi, bagaimana bisa meningkatkan kinerjanya di organisasi, dan bagaimana bisa mendukung strategi bisnis itu. Jadi manajer itu yang memahami teknologi informasi itu biasanya lebih mampu menyeimbangkan strategi bisnis dengan strategi teknologi yang bisa menjadikannya sebuah peluang yang besar, sehingga organisasi itu bisa beradaptasi terhadap perubahan. Cukup sekian materi dari yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.